Perkembangan industri penerbangan di Indonesia, kita batasi aja di Indonesia karena sebenarnya tentunya kita dampaknya dari dunia dulu ya, karena mereka-mereka yang di Amerika dan di Eropa memang apa boleh buat kita akui lebih maju. Jadi mereka mendahului kita, nggak apa-apa. Setelah itu kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Baik, kalau kita lihat anak-anakku semua, ada 4 pemangku kepentingan utama di industri penerbangan. Yang pertama sebagai ujung tombak adalah airline atau biasa disebut maskapai penerbangan ya. Itu termasuk juga adalah bengkel pesawat terbang, yaitu MRO biasanya disebutnya, maintenance, repair, and overhaul. Ya, jadi airline itu dia punya pesawat, harus tanggung jawab terhadap perawatan pesawat dia. Nah, itu ada MRO-nya. MRO-nya kalau Garuda dan JMF kebetulan jadi satu bendera karena di bawah Garuda JMF-nya, tapi kalau yang lain bisa kontrak ke MRO yang lain. Tapi itu tidak kita sebut sebagai khusus pemangku kepentingan juga, tapi dia bagian dari pemangku kepentingan untuk MRO ya. Jadi yang utamanya adalah airline, yang operator, yang mempunyai pesawat terbang, mempunyai pilotnya, tapi boleh juga sewa pilot, nggak ada masalah. Tapi biasanya mempunyai pilot, mempunyai pramugara, mempunyai teknisi, itu adalah orang-orang airline. Tapi tadi seperti saya sebutkan bahwa bengkel pesawat atau perawatan pesawatnya bisa dikontrakkan ke MRO ya, tapi yang tanggung jawab tetap airline. Kemudian juga selain airline, ini yang menarik kalau airline maju harus bisa ada airport ya. Nggak bisa ada airport dulu terus, aduh ini buat pesawat, nggak bisa. Jadi harus ada airline dulu, operatornya, baru airport berkembang dan aircraft manufacturer juga berkembang ya, pabrik pesawat. Jadi tentunya seperti saya jelaskan di awal bahwa airline itu sebagai ujung tombak. Dan juga karena di sini memang harus fully regulated, karena kita bicaranya kita nggak terlalu ke militer ya, bicaranya nanti adalah khusus buat sipil. Jadi perlu fully regulated. Jadi ada regulator dan authority. Nanti kita lihat satu persatu, nanti ada contohnya. Kemudian kalau kita lihat dulu timeline industri penerbangan nasional masa sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan tentunya sebelum tahun 1945 ya, 17 Agustus tahun 45. Penerbangan masa pendudukan Belanda itu biasa, waktu itu kan kita dikuasai 350 tahun, tapi tentunya di dunia itu penerbangan pertama kan 1903 oleh Wright bersaudara ya di Amerika yang ada di bawah sini. Di nomor 1 ini di wilayah Nusantara sendiri terjadi 19 Februari 1913 pada masa pendudukan Belanda. Tentunya Belanda ya yang bermain di sana. Merupakan penerbangan militer dengan pilot bernama Hilgers. Orang-orang Belanda di situ ya. 1 tahun berselang 1914 pemerintah India Belanda membentuk Profik Afdeling namanya. Itu untuk percobaan-percobaan penerbangan. Dia juga hobi-hobi dari sini banyak juga, tapi penerbangan dengan ini dulu sabar atau ini di mute ininya. Baik, biar tidak ada feedback. Nah, ini merupakan percobaan tadi yang PVA tadi, sementara itu penerbangan pertama dengan pesawat bermesin tunggal di dunia itu 17 Desember 1903. Karena memang mereka yang mimpin ini ya di North Carolina Amerika Serikat oleh Wright bersaudara. Oke. Jadi intinya yang nomor 1 ini bahwa dunia dulu tahun 1903, kemudian di kita sendiri oleh orang-orang Belanda karena memang masih dikuasai oleh zaman-zaman tahun 1900 awal itu kita diduduki oleh Belanda, dan mulai Februari 1913 itu sudah ada penerbangan militer. Dan kita agak cepat di nomor 2 1914 sampai 1924 PVA itu melakukan percobaan penerbangan, tapi tentunya kebanyakan kebutuhan militer ya. Dan 1924 uji coba penerbangan dari Amsterdam ke Batavia, dulu namanya Jakarta itu Batavia. Nah, itu namanya pakai pesawat Fokker itu bisa 55 hari karena Fokker kecil ya, penumpangnya 2 sampai 5 orang saja, Fokker 7 dan Fokker 9 nanti kita lihat gambarnya. Itu transit di 20 kota, mendarat di lapangan terakhir baru mendarat di lapangan terbang Cililitan. Jadi dia ini transit. Nginep dulu kali ya, main golf dulu atau apalah di 1924 mungkin golfnya masih pakai stick kayu gitu ya. Jadi dia 55 hari transit di 20 kota karena pesawat kecil dan penumpangnya 2 sampai 5 orang. Dan mulai 1924 pemerintah Hindia Belanda membangun lapangan terbang. Tentunya tadi
Jadi selain penerbangan, ada moda transportasinya berupa pesawat terbang, tentunya harus perlu airport ya. Nah ini airport dibangun di Cililitan, Batavia dulu itu Cililitan ada, kemudian Kalijati dan Sukamiskin Bandung. Kemudian 1928 penerbangan komersial mulai, tapi tetap oleh Belanda di sana, oleh KNIL namanya, KNILM, Koninklijk Nederland Indische Luchtvaart Maskapai. Jadi itu bagian daripada maskapai KLM ya, yang beroperasi di Indonesia. Rutenya Batavia Bandung. Memang mereka suka di Bandung dingin, jadi orang Belanda suka yang dingin-dingin. Kemudian juga Batavia, Semarang, Surabaya itu suka juga di Surabaya ya. Banyak itu orang-orang Belanda Surabaya. Kalau di Jakarta kayaknya di Depok tuh ada Belanda Depok juga itu banyak. Kemudian ada lagi jurusan Batavia Palembang dan Pekanbaru sampai ke Medan. Jadi Palembang, Pekanbaru, Medan. Ya mereka pokok rempah-rempah itu semua senang. Waktu itu belum minyak yang diolah di rempah-rempah ya. Pesawat yang dipakai seperti saya jelaskan, mohon izin itu ada suara-suara kalau bisa di off ini kan di mute. Pakai Fokker F7B dan Fokker F12. Ya, pesawat ini mengangkut sekitar 2 sampai 5 orang seperti saya sebutkan tadi, malah dia dari Amsterdam ke Indonesia ke Cililitan tadi itu makan waktu 55 hari ya. Transit di 20 kota karena pesawat kecil. 1940-1942 sebelum dikuasai Jepang, Indonesia penerbangan ke luar negeri sempat dilakukan oleh orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, itu ke Singapura, ke Australia, dan bandara internasionalnya itu Kemayoran ya, terkenal dulu. Sekarang sudah tinggal buat pameran-pameran saja. Dan masa penerbangan pada masa pendudukan Jepang, pesawat-pesawat untuk operasi militer yang mendominasi, nama-nama pesawatnya agak mudah-mudahan anak-anakku. Tapi ini nanti kita bagikan ya. Pak Riyadi, ini kita bagikan bahan-bahan ini nanti Pak Bismil dan Bu. Siap Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, ya bisa Pak Bismil, ya siap Pak Bismil dan Bu Lani nanti yang akan nge-share ini. Hayabusa, Sansikisin, itu pesawat pemburu ya. Jadi memang siap-siap nih mereka untuk berperang. Cuma 3 tahun ke kita. Dan pesawat pembom seperti Guntai dan Sakai gitu ya. Bentuk-bentuknya itu agak bulat-bulat sih ya. Pokoknya kalau kita lihat di Perang Dunia Kedua itu pesawat-pesawat yang kayu basi, Sansi Kaisin, terus pembom itu Guntai dan Sakai. Kadang-kadang dia ngebom diri sendiri gitu. Nah, ini ya kami kasih. Kemudian pangkalan udara disiapkan untuk operasi militer dan pusatnya di Cililitan, Jakarta, dan Bugis di Malang. Jadi ada juga namanya Bandar Udara Bugis dan Bandar Udara di Bugis itu sebenarnya di Sulawesi, tapi ini dinamakan Bugis itu di Bandara Malang untuk pangkalan militernya orang Belanda. Orang Jepang. Ya, penguasaan 42 sampai 43, mudah-mudahan anak-anakku mungkin belajar sejarah ya, tapi belum bisa meresapinya, tapi nggak apa-apa. Tahun 1942 sampai 1943 Jepang menguasai kita. Dan kalau kita lihat contoh-contohnya Fokker 12 itu seperti ini, 3 engine nih. Mantap ya orang Belanda dulu buat Fokker 3 engine begini. Bukan main. Ini passenger untuk transport, jadi namanya Januari 1931. Nanti kita bagikan ini, saya nggak bacakan di bawahnya ini nanti terlalu lama, kasihan nggak ada tanya jawab nanti kalau saya bacakan satu-satu. Kemudian Fokker 7 itu passenger and military transport ya. Ini juga ada 3 engine juga, jadi pengembangan dari 7 dan 9 tadi. Kalau 7 itu passenger and military transport, tapi kalau yang 9 adalah khusus untuk passenger transport. Kemudian timeline selanjutnya masa sesudah kemerdekaan. Kita percepat ya karena ini cukup panjang. Penerbangan pasca 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945 kita tahu bahwa kita merdeka dan cukup banyak pesawat-pesawat selain Fokker 7B dan 12 juga ada DC-3 nanti. Tapi DC-45 kita nggak punya, DC-3 di dunia, tapi ini sudah mulai 1945 ada DC-4 dan Sikorsky S-43. Ya, kemudian 1948 transportasi udara komersial di kita diperkenalkan oleh Indonesian Airways namanya. Jadi sebelum jadi Garuda Indonesia Airways, maskapai ya, sebelum airline itu ada Garuda Indonesian Airways itu tahun 49 nanti kita lihat itu adalah namanya Indonesian Airways tahun 1948 itu. Jadi setelah merdeka 3 tahun kemudian ada Indonesian Airways pakai DC-3 ya. DC-3 yang awal-awal lah yang DC-3 yang tua sudah.
Dan 16 Juni 1948 Presiden Soekarno lawatan ke Aceh. Mudah-mudahan ada anak-anak Aceh di sini kan. Dan rakyat Aceh memberikan sumbangan saking dia nasionalismenya tinggi ya, 20 kg emas dan 120.000 Sin dollar untuk membeli pesawat DC-3 ya, namanya Dakota RI-1001 Selawah. Nah, ini yang cikal bakal berdirinya Garuda itu dengan pesawat pertama namanya DC-3 tadi. Baik, kemudian 26 Januari 1949 menyewakan, tapi belum beroperasi karena banyak nganggurnya lah, maksudnya disewakan ke pemerintah Burma. Tapi setelah itu mungkin dirasakan oleh Presiden Soekarno, mungkin kita pakai aja dah untuk airline di sini dikembangin lagi ya. Indonesian Airways nggak bisa berkembang, kita kembangin namanya Garuda Indonesia Airways namanya dulu. Logonya merah, nanti kita lihat ada 21 Desember 1949 perundingan dengan pihak KLM Belanda, maksudnya minta tolonglah sama ya, ini walaupun sudah nggak dikuasai sama mereka, sudah tidak dijajah oleh Belanda pada 2 Desember 1949 ini, tapi tetap maskapai itu dibahas karena Belanda lebih pengalaman, jadi kita membahasnya bersama dengan pihak KLM, mendirikan Garuda Indonesia Airways. 29 Desember 1949 penerbangan perdana Garuda ya, itu kemana? Ke Yogyakarta menjemput Presiden Soekarno pada saat itu. 1950 Garuda Indonesia Airways resmi menjadi perusahaan negara, diambil oleh negara, terus mengoperasikan 38 pesawat itu ya, antara lain DC-3 22 buah, top bener itu. DC-3 mudah-mudahan pernah lihat anak-anakku. Terus Catalina 8 buah, nanti kita lihat kalau gambarnya di sini ada. Terus juga Convair 8 buah. 6 September 1962 berdirinya maskapai Merpati. Ada lagi maskapai Merpati Nusantara Airlines, anak-anakku mungkin dengar-dengar gitu aja ya, tapi kalau Pak Guru, terutama Pak Riyadi, kepala sekolah, dan Pak Bapak Guru yang sudah senior, pastinya pernah mendengar tentang Merpati Nusantara Airlines. Siap, itu didirikan 6 September 1962 Pak Riyadi, kemudian itu sebagai penerbangan perintis, itu di daerah timur ya. Jadi dia awalnya adalah untuk membantu perkembangan ekonomi Indonesia, jadi dia hanya subsidi aja, harganya murah, tapi kan nggak bisa murah-murahnya, harus bisa maintenance pesawatnya harus terjamin ya. Tapi akhirnya berhenti beroperasi pada 1 Februari tahun 2014. Kemudian kita lihat pesawat-pesawat, waduh ini kalau lama, waduh ini kenapa enggak? Oh, kok sering stuck gitu ya? Ini sampai mana tadi? Oke ya, 1962 tadi Merpati. Kemudian kita lihat sekarang pesawat-pesawat pada saat-saat setelah kemerdekaan itu ada Sikorsky S-43. Ini 2 engine atas sana dan ini banyakkan pesawat amfibi sebenarnya. Tapi di sini dipakai di kita. Kemudian juga ada DC-3. Ini yang top ya. DC-3 dioperasikan di Indonesia sampai oleh Garuda Indonesia sampai 22 pesawat. Cukup banyak pada saat itu. Kemudian ini adalah Catalina, antik ini. Senang saya melihatnya gitu. Tapi ini 2 engine di atas, kemudian biasanya bisa mendarat di air juga. Kemudian juga waktu itu Garuda Indonesia, nah ini logonya zaman dulu masih seperti ini. Ini berubah-ubah terus sampai saat ini tinggal burung Garuda, sekarang burung Garuda ya, biru ini. Jadi ini Garuda Indonesia Airways ya, jadi GIA namanya dulu, ini pakai Convair CV90. Ya cukup banyak engine-nya, ada 4, bagus benar itu. Oke, kita lihat sekarang pasca 1965 Indonesia, 10 September 68 maskapai Indonesian Air Transport, perusahaan penerbangan swasta, tapi bagusnya mereka berdiri sampai sekarang. Hebat ini IAT, ada di Halim sini. Dan 16 Desember 1968 berdiri maskapai Sempati Air, kemudian dikembangkan oleh Pak Tommy Soeharto secara besar-besaran tahun 1980-an sampai 1998, sorry. Setelah krisis moneter mereka berhenti beroperasi tanggal 5 Juni tahun 1998. Kemudian 17 April 1969 anak-anakku berdiri maskapai Mandala Airline. Mungkin kalian belum dengar, nggak tahu apakah Pak Riyadi pernah mendengar. Itu terakhir namanya Tiger Air, perusahaan penerbangan swasta ya, berhenti beroperasi 1 Juli 2014. Mandala Airlines ya. Ya, Mandala itu Pak, ya, siap. Kenal, siap. Dan juga sudah selesai. Padahal dulu cukup
mantap itu, tapi persaingan terakhir setelah krisis moneter agak terseok-seok karena banyak pesaingnya gitu. Dan 1 April 1970 berdiri Maskapai Borak Indonesia. Nah, ini juga pasti pernah dengar Pak Kepala Sekolah. Itu juga cukup besar waktu itu, orang-orang Manado, Pak Sumendap dan kawan-kawan. Ya, itu swasta juga, dan tapi apa boleh buat, berhenti beroperasi dia 25 Juli tahun 2005, malah lebih cepat ya. Kemudian 24 Januari 1970 Maskapai Pelita Air. Ini bisa berdiri sampai sekarang karena punya Pertamina ya, dan saya pernah juga jadi direktur utama, tapi di anak perusahaannya Pak, Indo Pelita Aircraft Services. Jadi bengkel pesawatnya Pelita lah. Dan sekarang masih berdiri juga. Berasal dari Maskapai Pertamina Air tadinya yang beroperasi sejak 1963. Jadi tahun 1970 berdiri Pelita Air. Pernah dengar ya, dan bagus, sekarang masih jalan, walaupun tidak sebesar kan. Kemudian kita lanjutkan, setelah itu Pak Habibie pulang, tahun 74 sebenarnya. Tapi kemudian selama 2 tahun konsolidasi mungkin bersama Pak Harto, terus 26 April 1976, berdiri pabrik pesawat terbang PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Dirutnya adalah Profesor B.J. Habibie. 11 Oktober 1985 berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Tadinya namanya Nurtanio karena ini penggiat penerbangan zaman-zaman awal tuh ada Pak Nurtanio, Pak Wiweko, mungkin termasuk yang agak lebih muda Pak Surya Dharma di sini ya, makanya namanya Universitas Surya Dharma di sini. Ya, Pak Nurtanio, Pak Wiweko dulu pernah jadi direktur utama Garuda cukup lama juga. Jadi beliau itu yang sangat-sangat intens untuk menggiatkan industri penerbangan, terutama karena kaitan sama pilot ya, terutama dia di maskapai penerbangannya. Kemudian 24 ini tadi IPTN berdiri tahun 1985, dirubah ya, IPTN yang Nurtanio tahun 76, kemudian berubah menjadi IPTN yang N-nya namanya Nusantara tahun 85. Kemudian setelah krisis, 2 tahun setelah krisis berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Sampai sekarang masih ada. Kenapa kita sebut di sini? Karena pabrik pesawat. Tadi bagian daripada industri penerbangan ya. Jadi yang narik tadi adalah maskapai penerbangan, airline. Kalian bisa kerja di sana nanti, terus juga bisa kerja di MRO-nya. Kemudian kalau airline berkembang, tentunya industri penerbangan yang selanjutnya, stakeholder selanjutnya adalah pabrik pesawat ikut tertarik, ditarik, dan juga bandara ikut berkembang. Tentunya harus diatur oleh regulator. Ya, begitu kira-kira jalan pikir atau alur pikirnya. Dan tahun 1990 berdiri maskapai 3MG. Nah, ini masih maskapai di sini. Jadi tadi kita sudah lengkap sebenarnya. Ada pabrik pesawat, bandara tentunya ada. Juga ada airline yang sekarang walaupun agak terseok, tapi insya Allah tahun 2023 depan sudah normal lah ya. Sekarang mudah-mudahan menuju kebangkitan lagi. Walaupun ada Omikron itu seperti flu biasa, mudah-mudahan nggak ada masalah. Cuma ini agak repot di antigen sama PCR ya. Harusnya dihapuskan nantilah. Terus berdirinya pabrik pesawat terbang ini perlu kita sampaikan walaupun saat ini belum ada yang kita produksi desain sendiri ya. Nanti mudah-mudahan N219 akan desain sendiri. Waktu itu sempat Pak Riyadi mau desain sendiri N250 ya, pernah dengar Pak Riyadi? Sayang sekali. Sebenarnya pesawat-pesawat itu yang diperlukan saat ini itu N250, N230 dan kembangan selanjutnya. Sayang tadi. Gak apa-apa, itu sudah jadi sejarah lah. Mudah-mudahan ke depan bisa bangkit lagi. Kemudian 1990 tadi maskapai 3MG, ini swasta ya, berkembang sampai sekarang karena mungkin punya orang India malah, tapi di Indonesia. Januari 1991 ada lagi maskapai Trigana Air, perusahaan penerbangan swasta juga cukup bagus, sampai sekarang masih ada itu. Kalau kita lihat di pasca tahun 1965 sampai saat 1991 itu pesawat-pesawatnya Fokker 28 saat ini sudah nggak ada lagi. Pak Riyadi pernah naik ini kan? Belum ya, tapi pernah lihat ya Pak Riyadi ya? Pernah lihat Fokker ya, Mandiri 9 ini dia.
lebih besar sedikit dan lebih panjang. Kalau yang ini Fokker punya Belanda, yang ini Douglas punyanya Amerika ya. Sekarang McDonnell Douglas itu digabung ke Boeing daripada banyak pabrik pesawat katanya. Sementara perlu modal besar, jadi akhirnya gabung sama Boeing. Tapi top benar McDonnell Douglas, bukan karena jelek, tapi memang karena pertimbangan ekonomi ya. Amerika minta untuk disatukan aja di Boeing company. Kemudian ada lagi McDonnell Douglas DC-10. Ini yang kesukaannya Butin Soeharto, Pak Riyadi kalau ingat. Ini kalau untuk pesawat kepresidenan Butin selalu naik. Ya. Kalau Pak Jokowi sekarang naik pesawat kepresidenan sendiri, tapi kalau ke luar negeri tentunya pakai Garuda ya. Dia sewa Garuda, mereka masih 777 atau A330 tergantung tujuan dan tergantung yang dipilih oleh Seknek. Tapi kalau yang jarak jangkaunya bisa Boeing 737, 6 jam penerbangan, 7 jam penerbangan, masih Boeing 737 milik Seknek ya, milik Republik Indonesia. Baik, kita lanjut sedikit. Ini CN235 yang menjadi kebanggaannya IPTN ya, PDI sekarang. Tapi kalau namanya kan CN, jadi kasa, ada kasanya masih Pak Riyadi. Ini berarti masih desainnya oleh kasa, kita produksinya. Jadi type sertifikatnya oleh kasa, tapi type production production sertifikatnya oleh Nurtanio atau oleh IPTN. Boleh dibangun di sini. Tapi ini sangat laris ini, bagus. Sampai sekarang juga masih jalan. Dan tadinya, sini dulu, yang N250 harusnya kembangan dari CN235. Pak Habibie waktu itu maunya punya sendirilah, desain sendiri. Makanya N namanya. Tapi ya itu, karena krisis moneter terbengkelai. Mudah-mudahan N219 yang selanjutnya bisa jalan. Ini sudah dapat nih type sertifikat, Pak. Kalau N250 belum dapat malah. Kalau kalian tahu ya, type sertifikat itu pokok desain lah. Kalau kalian nanti masuk ke Unsurya, terus bisa desain, mungkin bagian desain atau bagian itu bisa membuat mengeluarkan TC bersama-sama yang lain, namanya type sertifikat. Tapi nanti setelah diproduksi baru minta production certificate. Tapi yang susah itu adalah type sertifikatnya. Nah ini sudah punya N219, malah N250 dulu belum keluar dari DKPPU belum ya, dari Kementerian Perhubungan. Oke, kita lanjut, agak kita percepat penerbangan pasca krisis moneter. Nah, ini mungkin anak-anakku nggak pernah ini ya, tapi mungkin Pak Riyadi dan kawan-kawan yang senior itu pastinya tahu terjadi krisis moneter ini ya sangat dalam lah krisisnya. Ada yang untung, ada yang rugi. Kalau yang punya banyak dolar waktu itu untung. Tahun 2000 maskapai Calstar, tapi walaupun ini dalam kondisi setelah krisis itu biasanya ada keringanan-keringanan untuk mendirikan perusahaan gitu. Nah, termasuk perusahaan penerbangan. Nah, ini berkembang nih 2000 maskapai Calstar, tapi terus berhenti tahun 2017. Di tahun 2000 lagi 30 Juni maskapai Lion Air. Nah, ini yang paling top ini. Maksudnya paling top ini udah paling besar sekarang, terutama domestik market share domestiknya lebih besar dari Garuda sebelum pandemi ya, apalagi sebelum ada Citylink. Tapi mudah-mudahan sudah bisa mengejar ya, saling bersaing lah. Yang penting bersaing sehat aja, kita juga bagus Pak Riyadi untuk kita penumpang, bahwa harga jadi ikut murah lah. Baik, 30 Juni itu maskapai Lion Air, kemudian 5 Januari 2002 maskapai Batavia Air. Ini lagi-lagi anak-anakku ini lahir tahun belum. Ya ini dengar-dengar aja mungkin. Tapi Pak Riyadi tentunya, tapi saya sampaikan aja karena memang perlu ini secara perkembangan. Kalau ini tahu ya Pak ya, Batavia Air cukup bagus waktu itu, teman nggak tahu terakhir persaingan mungkin banyak maskapai yang lain, terutama Lion Air bersama grupnya dan Sriwijaya, dia akhirnya berhenti beroperasi Januari 2013. Kemudian 21 November tahun 2002 maskapai Adam Air berdiri. Nah ini yang agak berbahaya waktu itu Adam Air, tapi ya untung saja sudah terjadi akhirnya harus berhenti beroperasi 21 Maret 2008. Karena ya memang yang namanya maskapai penerbangan, anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 8 Bekasi
itu adalah padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Jadi perlu duit banyak lah. Jadi jangan coba-coba mimpi mendirikan industri penerbangan kalau duitnya cekak gitu ya. Dan 23 Juni 2003 berdiri maskapai Express Air. Itu cukup lama dia, tapi berhenti beroperasi pada saat pandemi ini. Jadi korban pandemi ini Express Air lah. Berhenti beroperasi 2021. Dan 10 November 2023 berdiri maskapai Sriwijaya Air, perusahaan penerbangan swasta. Ini berdiri sampai saat ini walaupun agak terseok-seok sedikit ya. Bukan dia saja sebenarnya. Dia sebelum pandemi agak terseok, tapi yang lain begitu pandemi, baik Garuda bersama Citylink dan Lion Air Group-nya, Lion Air Group itu juga agak terseok-seok. Cuman hebatnya Lion Air walaupun pandemi, tapi dia mendirikan akhirnya Super Airjet ya. Kalau pernah dengar, nanti kita lihat juga di situ ada Super Airjet. Dan Desember 2004 berdiri maskapai Susi Air. Ini juga hebat Bu Susi, sampai sekarang masih bagus. Cuman ya pesawatnya pesawat tua tapi dirawat dengan cukup baik lah. Mudah-mudahan bisa bertahan terus ya. Walaupun kemarin ada masalah di Malinau ya, di kampung saya. Bukan di kampung saya, di Kalimantan Timurnya itu di Tanjung Redebrau. Kalau ini Malinau itu agak di atas. Dia Kalimantan Utara sih. Masalah kontrak aja sih sebenarnya. Ya biasa itu. Kemudian Agustus 2005, tapi masih berdiri sampai sekarang Susi Air. 2005 berdiri maskapai Transnusa, ini juga cukup oke, dan ini baru mau beli pesawat A320 mau dioperasikan. Kalau ini cukup oke lah ini. Ya, Agustus 2005, 2 orang pemuda yang mendirikannya di daerah-daerah timur sana ya. Kemudian penerbangan pada masa pandemi ini 2020-2022, 1 Maret 2001, tahu-taunya itu orang pandemi tapi masih bisa buat maskapai namanya Super Airjet. Ya. Perusahaan penerbangan swasta katanya ini, tapi katanya sih memang betul itu adalah milik juga Lion Group ya. Dan beroperasi 6 Agustus 2021. Dia dapat namanya AOC-nya 1 Maret 2021. Kemudian mulai beroperasi 6 Agustus tahun 2021. Mungkin persiapan 3-4 bulan, sudah ada rute, ada penumpang, baru naik. Karena kalau beroperasi terus nggak ada penumpang untuk apa gitu ya. Jadi 1 Maret dapat AOC-nya, dia jual tiket, dapat penumpang, 3 bulan kemudian sudah bisa berangkat mengangkut atau penerbangan perdananya di 6 Agustus 2001. Dan industri penerbangan insya Allah Pak Riyadi, anak-anakku juga, guru-guru juga, anak-anakku sekalian, insya Allah industri penerbangan akan normal kembali tahun depan ya, 2023. Kita harapkan tahun ini bisa menuju ke arah normalnya, walaupun 2 tahun belakangan ini shrinking atau apa, terjadi penyusutan penumpang sampai 70%, 60%, nanti kita lihat ada datanya. Cukup banyak, tapi saya menyajikan datanya yang agak gampang lah, bukan dalam bentuk grafik yang ini supaya anak-anakku gampang mencernanya ya. Jadi industri penerbangan insya Allah anak-anakku, kita doa semua juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru, mudah-mudahan tahun 2023 insya Allah mantap, tuntas, selesai masalah pandemi menjadi epidemi saja, dan anak-anakku kami tunggu di mana unsurnya FTK ya, baik di teknik penerbangan maupun teknik aeronautika ya. Belum, masih ada sedikit lagi, saya masih ada waktu tadi. Oke, masih ini ya. Boeing 737 saat-saat yang ini sekarang ini sudah yang lebih canggih-canggih, ini sudah MSG-3. Kalau dalam perawatan pesawat itu konsepnya ada MSG 1, 2, 3 ya. Jadi teknologi pesawat terus berkembang, sekarang sudah ke MSG-3 seri 3-4 lah, MSG-3 4 istilahnya. Boeing 737 terus ini Boeing 747-400, tapi ini masih yang lama ya. Tapi 737-800 sekarang sudah bagus, terus 777 ini juga sudah MSG-3, jadi semakin efisien perawatannya. Kemudian A320 juga, kemudian A330-300. Nah ini yang banyak dipakai Garuda ya, saat ini pakai Garuda. Kenapa kok Garuda saya nggak pakai Lion? Enggak, karena kebetulan saya dapatnya Garuda aja ya, enggak. Bukan promosi nih. Baik, jadi ini yang sudah modern di era-era setelah 1998, setelah krisis moneter, itu pesawat-pesawatnya bagus-bagus juga sudah. Tapi bukan berarti pesawat lama nggak bagus, pesawat harus safety-nya harus nomor 1 ya. Nggak ada masalah kalau soal teknis, nggak ada masalah.
Baik, sekarang kita agak cepat di pemangku kepentingan industri penerbangan di Indonesia. Kita kasih contohnya ya. Yang tadi kan sudah kita sebutkan, yang pertama itu sebagai ujung tombak adalah maskapai penerbangan atau istilah bahasa Inggrisnya itu airline ya. Juga termasuk di sini ada bengkel pesawat MRO tadi. Ini menarik ya, ini yang maksudnya pegang kendali atau sebagai ujung tombak, kemudian dia menarik pabrik pesawat. Tentunya kan kalau dia berkembang perlu pesawat ya. Baik pesawat baru maupun pesawat bekas, itu tetap kaitannya ada ke pabrik pesawat. Dan bandara juga ikut berkembang dan regulator harus fully regulated terhadap industri penerbangan ini. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Baik, kita lihat satu persatu contohnya yang ada di Indonesia, mulai maskapai penerbangan. Tapi sebelum contoh itu, apa sih maskapai penerbangan itu ya? Maskapai penerbangan itu mudahnya itu adalah airline ini ya, jangan lupa ya, ini airline atau maskapai penerbangan itu tugasnya hanya memindahkan passenger dan atau kargo dari satu titik ke titik lain. Itu aja sederhana. Tapi semua ilmu ada di sana. Mulai ilmu penerbangan, teknik penerbangannya ya, yang ada aerodinamika, ada stabilitas, ada apalagi termodinamika, ada perpindahan panas sana, ada juga lain-lain itu teknik penerbangan. Ada lagi ilmu ekonominya, orang harus penuh di situ ya. Ilmu marketingnya juga ada, ilmu salesnya ada, terus ilmu apalagi mengatur orang-orang pilot kalau nggak diatur maunya gaji tinggi aja dan lain ya. Semua ada di situ ilmunya. Tapi sebenarnya hanya memindahkan passenger dan atau kargo dari satu titik ke titik lain. Ini ramai benar ya, ini tapi sebelum pandemi. Setelah pandemi agak sepi, tapi mudah-mudahan nih walaupun ada Omikron tetap bisa jalan. Nah sebenarnya kalau PCR dan antigen nggak perlu sih, atau ya yang murah-murah lah gitu ya, bangsanya 20-30 ribu gitu, bisa sih oke. Banyak masih orang pengen jalan ya, saya juga pengen jalan-jalan sebenarnya. Oke, nah kita lihat maskapai penerbangan di Indonesia apa saja. Ini bukan hanya ini ya, tapi apa boleh buat karena keterbatasan ruangan. Nah, satu lembar ini aja saya kasih yang Lion Group. Ini Batik, Lion, dan Wing Air. Dan juga saya tentunya tulis di Super Airjet di daerah Lion ini karena memang katanya milik Pak Rusdi Kirana juga. Kemudian contoh lain airline adalah Garuda Indonesia Group, Garuda Citylink, dan termasuk MRO-nya ada di sini ya, JMF Aeroasia. Sebenarnya Lion Group juga punya BAT dia. Sorry saya nggak taruh di situ, nggak apa-apa. Ini hanya untuk memberi tahu bahwa anak-anakku contoh-contoh maskapai penerbangan itu adalah seperti ini ya. 6R, Sriwijaya Air, itu Sriwijaya Group ya. Ada lagi yang Transnusa tadi, itu juga cukup bagus, berkembang sampai sekarang, dan Susi Air. Masih banyak yang lain, tapi nggak bisa kita sebutkan di sini satu persatu karena terlalu banyak. Oke, saya kasih tahu yang ada di kotak bawah sini. Ada sini ya, yang tulisan hitam anak-anakku, lihat ini Bapak Ibu Guru juga mungkin sebagai informasi. Penumpang 2019, 2020, 2021 domestik di Indonesia ya. Ini kita batasi di Indonesia yaitu 76,7 juta yang di 2019. Pada tahun 2020 pandemi mulai Maret April itu hanya 32 juta. 32,4 juta ya. More or less sekitar hanya 40%-nya lah. Ya, jadi shrinking bisnis atau mengkerucut bisnis itu sekitar 60-70%. Kemudian tahun 2021 karena juga Delta merajalela pada kuartal terakhir ya, April, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu merajalela Delta itu hanya 30,1 juta. Jadi turun lagi. Tapi mudah-mudahan anak-anakku jangan khawatir. Mudah-mudahan perkembangan industri penerbangan akan kembali ke 76 juta ini 2023 lah ya, tahun 2022 ini mungkin mendekati gitu ya, mudah-mudahan. Dan untuk internasionalnya pada tahun 2019 itu sekitar 18,86 juta. Tahun 2020 jauh sekali 3,66 juta karena memang ya itu tadi ada karantina dan lain. Ini hanya orang-orang kaya yang karantinanya di hotel bintang 5 seneng atau tugas ya, atau apa, orang yang kerja tugas ke luar negeri ya. Kemudian juga tahun 2021 ini hanya 0,63 juta, hanya 630.000 penumpang internasional ya, tahun 2021. Orang sudah mulai yang terbatas saja, ada yang umroh, kalau boleh umroh waktu itu sedikit, terus ada yang ke Turki, ada yang ya yang bosen-bosen sini yang banyak duit keluar, terus kayak Raffi Ahmad. Dia begitu
di di karantina di sini 10 hari di hotel bintang 5, mantap, masuk TV lagi. Oke. Dan pertumbuhan penumpang pesawat terbang di Indonesia sebelum pandemi itu domestik 10%, more or less rata-rata ya, dan internasional sekitar 8%. Jadi nomor 2 setelah Cina. Biasanya kita ini bersaingnya Cina dan India ya. Asia Pasifik ini memang paling growth dari penumpang dan growth dari pertambahan pesawat terbangnya juga paling tinggi sampai sebelum pandemi. Mudah-mudahan setelah pandemi bisa normal kembali ya. Jadi demikian data-data yang ada kita lihat. Kemudian kalau kita lihat agak cepat airport itu bandara, apa sih fungsi bandara? Tadi ini airport ini adalah stakeholder atau pemangku kepentingan kedua ya. Yang pertama tadi kan harus ujung tombak tadi airline. Kemudian airport gimana ya? Tentunya kebutuhan airline apa nih? Yaitu tempat take off, landing dan movement pesawat terbang serta sebagai penyedia jasa ground handling passenger dan kargo ya. Jadi ada airline, kalau nggak ada airport ya repot. Ini adalah di mana? Di Soekarno-Hatta. Oke. Kemudian Bandara Indonesia, di Indonesia contoh-contohnya banyak. Sini Angkasa Pura II itu sebelah barat, mulai dari Semarang Jogja tapi masuk ke Angkasa Pura I ya. Tarik garis lurus gitu misalnya ke atas ke bawah dari titik sebelah kiri Semarang Jogja itu. Yang sebelah kiri berarti sebelah barat, ini dia Angkasa Pura II. Antara lain siapa? Banyak yang di sini Soekarno-Hatta, Halim, Kuala Namu, pokoknya daerah kirinya Yogyakarta dan Semarang. Tapi Yogyakarta dan Semarang tarik ke kanan ke arah timur itu sudah masuk Angkasa Pura I. Ya, ini dia contoh-contohnya. Angkasa Pura II yang ada airport baru adalah Bandung ya, bukan Bandung, Majalengka, Kertajati sini nomor 9. Oke. Itu tapi nggak saya sebutkan satu persatu di sini. Ini yang pengelolanya Angkasa Pura. Ada banyak juga yang di daerah-daerah timur, apalagi di Irian gitu, yang mendaratnya di tepi-tepi gunung juga banyak. Oke. Dan pabrik pesawat one and only one itu adalah PT DI. Itu ngapain dia? Desain, fabrikasi dan instalasi harusnya ya. Nah ini dia PT DI. Contoh di Indonesia pabrik pesawat tadi adalah stakeholder atau pemangku kepentingan ketiga dari industri penerbangan. Pemangku kepentingan keempat adalah regulator. Harus diregulated. Jadi ada aturan CSR. Kalau pernah dengar ya, anak-anakku pernah diajarin CSR ya, Bapak-bapak guru. Civil Aviation Safety Regulation itu semua mengarah ke arah safety itu CSR. Itu oleh DKPPU. Tapi kalau yang mengarah ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, nah itu kayak seperti berapa banyak tarif, berapa besar tarifnya, berapa banyak frekuensi penerbangan yang dibolehkan, itu bukan DKPPU tapi oleh Direktorat Angkutan Udara. Jadi kalau Direktorat Kelaiudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara itu tentunya masalah safety yang kaitannya dengan teknisi lah, teknik penerbangan lah ya. Kalau kaitan dengan bisnisnya itu Direktorat Angkutan Udara. Itu semua sudah 4 pemangku kepentingan penting di dalam industri penerbangan. Saya sedikit lagi karakteristik industri penerbangan itu, karakteristik jangan lupa ya, industri penerbangan itu padat modal. Waduh, kalau kalian lihat nih 737-800 harga pesawat sekarang antara 90 sampai 135 juta. Jangan dibayangin tuh 1,296 triliun yang 90 juta nih. Kalau 1365 juta US dollar kalian hitung sendiri ya, kali 14.400-an lah kira-kira. Dan harga sewa per bulan pesawat ini biasanya 200 sampai 240 ribu ya. Itu sekitar 2 miliar per bulan. Oh, itu duit semua itu. Makanya kalau mendirikan airline tinggal sembarangan ya. Dan maintenance itu bagian daripada juga tanggung jawab daripada operator untuk merawat pesawat dia. Itu memakan biaya sekitar 10 sampai 15% dari biaya operasional langsung atau biasanya disebut orang-orang ekonomi direct operating cost ya. Itu juga duit. Yang paling besar sebenarnya fuel yang di bawah ini. Bahan bakar, fuel consumption per menit ya, tapi artinya kalau harga sih paling ini di sini ya, tapi biaya itu paling besar biasanya ada di sini. Itu fuel consumption. Itu yang 737-800 itu 46,42 kg per menit atau 58 liter. Flying hours-nya sekitar 1 flying hours atau 1 jamnya berarti 3480 liter kali 8.107 ya. Ini kira-kira 28 juta. Jadi Jakarta Surabaya itu 1 jam lebih atau katakan 1 jam. Minyaknya atau afturnya sudah 28 juta. Ini berarti penumpangnya kalau satu orang 700.000 Lion kira-kira harus ada 40 penumpang dulu.
Ya, 40 penumpang baru bisa nutup dulu. Itu belum lagi biaya kru, belum biaya asuransi, belum biaya maintenance. Wah, ini jadi nggak sembarangan. Itu pada modal. Pada teknologi, kalian lihat A380 teknologi paling top ya. Itu sudah pastilah. Apalagi kalau pesawat-pesawat militer, gitu ya. Sekarang juga ya. Ini nggak saya jelaskan ini. Memang pada teknologi ya, karena memang paling canggih lah. Kalau namanya pesawat terbang ya, gimana nggak boleh sembarangan ya, karena sembarangan jatuh dia. Pada SDM karena ya seperti nanti kalian kalau sudah masuk ke teknik penerbangan dan teknik aeronautika unsur ya akan banyak dicari oleh airline, juga oleh maintenance MRO, oleh pabrik bengkel pesawat, juga bisa di ground spot, nggak usah di sini, tapi airport kadang-kadang juga ada yang bisa bekerja di sana. Terus juga ada berbagai stakeholder yang dari SDM ini ya. Jadi perlu SDM bersertifikat semua nih ya. Jadi SDM yang nggak sembarangan. Kalian itu calon-calon kalau sudah masuk unsur ya nanti FTK menjadi calon-calon unggulan dalam industri penerbangan nasional lah kita harapkan. Sudah selesai presentasi saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi menyambung dengan apa yang diceritakan oleh Pak Freddy sebelumnya, bagaimana perkembangan atau sejarah dunia industri penerbangan di Indonesia, dan tentunya adik-adik nantinya akan ikut andil dalam memajukan industri penerbangan di Indonesia. Nah, di sini temanya adalah peluang dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan teknisi pesawat udara di Indonesia. Ini kontennya ada sedikit melanjutkan dari sejarah yang diceritakan oleh Pak Freddy. Jadi bagaimana evolusi terhadap teknologi aviation sendiri atau penerbangan. Kemudian bagaimana industri penerbangan ke depan, kalau tadi Pak Freddy menceritakan sejarah dan sedikit kondisi yang saat ini ada dan seperti apa ke depannya. Kemudian kita sebagai teknisi yang nanti mungkin adik-adik SMK 8 ini akan masuk ke dunia industri penerbangan nantinya, apa sih peluangnya gitu ya, dan tantangannya adalah yang nomor 4, bagaimana untuk bisa mendapatkan peluang itu dengan mendapatkan titel lulusan penerbangan tersebut. Oke, dimulai dari aviation evolution. Oke, ini yang kita tahu, mungkin adik-adik juga udah disampaikan di sekolah. Penerbangan pertama itu 17 Desember 1903. Artinya kemarin 2003 itu kita sudah melewati 100 tahun penerbangan pertama dunia. Untuk komersial, penerbangan komersial pertama di dunia itu di tahun 1914. Artinya kemarin di tahun 2014 ada anniversary untuk perayaan 100 tahun penerbangan komersial di dunia. Ya, kalau tadi cerita Pak Freddy di Indonesia, tapi untuk di dunia itu adalah 1914. Kemudian airline pertama di dunia, ya, airline pertama di dunia itu di 1919, itu British Airline namanya. Jadi kalau tadi Pak Freddy cerita airline pertama di Indonesia adalah Garuda Indonesia Airways, ya, dinamai dari Indonesia Airline. Kalau di dunia itu adalah British Airline, itu airline pertama di dunia 1919, dan kemarin 2019 sudah ada perayaan juga 100 tahun British Airline. Untuk penerbangan jet air
pertama di dunia, ya. Jadi pesawat yang menggunakan jet pertama di dunia untuk komersial, ya, untuk membawa penumpang itu di tahun 1952. Artinya nanti kita akan menghadapi 100 tahun penerbangan komersial jet. Itu di 2052, dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana bentuk nanti komersial jet di tahun 1952. 2052. Artinya nanti yang menghadapi adalah kalian nih, adik-adik SMK 8 ini akan menghadapi 100 tahun komersial jet yang akan datang. Ya, jadi persiapkan diri. Kalian harus coba untuk memupuk knowledge dan skill mulai dari sekarang yang akan menghadapi seperti apa nanti bentuk komersial jet di 100 tahun 2052. Sementara aja saat ini adalah ada suatu pesawat yang boleh dikatakan pesawat yang cukup fenomenal gitu ya, besar, dan belum ada yang mengalahkan dari sisi jumlah penumpang yang dibawanya. Itu adalah Airbus 380, dan penerbangan pertama itu di 2007, itu bisa mengangkut sekitar hampir 600 penumpang, ya, tergantung dari konfigurasinya. Dan ini belum mencapai 100 tahun penerbangan komersial jet tadi ya. Mungkin adik-adik akan, dan saya pun juga tidak bisa membayangkan bagaimana di 2052 nanti, yaitu di 100 tahun komersial jet. Yang kalau kita tadi lihat di penerbangan pertama dunia itu di 1903 itu hanya sekitar 20 meter ya, 20 meter terbang. Tapi sekarang setelah 100 tahun kemudian itu pesawat bisa menerbangkan sampai 13.805 km dan bisa terbang selama 16 jam 55 menit. Padahal dulu 100 tahun dulu di 1903 penerbangan pertama itu hanya 12 detik ya. Wright Brother itu terbang hanya 12 detik. Tapi sekarang penerbangan bisa mencapai 16 jam 55 menit non-stop. Dan kita tidak akan pernah tahu 2055 itu seperti apa. Dan kalian harus bisa menghadapinya untuk kondisi tersebut. Ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Ini masih konsep. Jadi Concorde nanti itu dia bisa terbang setengah dari jarak bumi yang kita tempati ini ya, terbang dari San Francisco sampai Tokyo atau Los Angeles sampai Sydney. Ya. Jadi dengan kecepatan yang tinggi juga. Dan ini masih konsep, masih dikembangkan dari teknologi Concorde, pesawat Concorde, yaitu pesawat yang komersial jet yang tercepat saat ini, tapi sudah tidak digunakan atau tidak beroperasi, dan nanti akan ada penggantinya. Ini yang lanjutan tadi, bentuk daripada pesawat yang akan kita lihat di tahun 2052 tadi, nanti ya, 100 tahun komersial jet, yaitu dengan kecepatan 4.000 mile per hour. Membawa pang. Saya sendiri sini. Tapi ini sudah dibangun, sudah didesain, dan sekitar 6 jam. Padahal sekarang bisa mencapai 16 sampai 20 jam. Ya. Nah, ini yang
yang nanti adik-adik akan hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik akan hadapi teknologi seperti ini. Nah, kalau bicara industri penerbangan ke depannya, kalau tadi sudah kelihatan bahwa bagaimana sih yang akan dihadapi teknologi di 100 tahun komersial jet di 2052, ini industri penerbangan di Indonesia. Karena sesuai dengan temanya, kalian yang nanti akan berkiprah di dunia penerbangan harus tetap optimis, ya, dan untuk bisa nanti menghadapi peluang yang ada. Tadi dikatakan Pak Freddy, pertumbuhan penerbangan itu antara Cina dan Indonesia. Karena memang wilayah kita ini menguntungkan, ya. Dari sisi domestik aja, walaupun pandemi kemarin masih bisa dipertahankan untuk penerbangannya. Karena kalau untuk internasional sudah ada pembatasan yang ketat, ya. Tapi domestik kita masih bisa lakukan gitu. Dan itu sangat berbeda dengan negara-negara yang tidak memiliki wilayah domestik yang luas seperti Indonesia. Kita punya 17.000 pulau dan itu harus dijelajahi untuk masing-masing, mau tidak mau juga dengan menggunakan pesawat. Ya. Kemudian dengan jarak sekitar sepertiga dari keliling bumi, dan itu sebagai peluang yang sangat optimis kita untuk bisa tetap mengembangkan industri penerbangan di Indonesia. Ini di Indonesia. Dan di ASEAN sendiri, dengan adanya ASEAN member countries, ini juga peluang sendiri. Jadi penerbangan di ASEAN itu dengan perjanjian MEE di ASEAN, itu kita bisa jalan dari semua member negara-negara ASEAN ini dengan mudah, gitu ya. Sama halnya kita mau berjalan ke luar kota saja. Misalkan kita mau ke Jogja dengan hanya menggunakan identitas KTP, tapi kalau kita mau ke Malaysia juga mudah dengan hanya menggunakan identitas paspor. Jadi tidak perlu lagi ada visa dan hal-hal lain yang menyulitkan. Dan ini sangat menguntungkan untuk transportasi penerbangan, ya. Mobilitas penduduk ASEAN sangat tinggi tentunya. Ya, itu dari domestik dan dari ASEAN. Oke, pertumbuhannya seperti apa sih? Ya, pertumbuhannya tadi sedikit Pak Freddy udah singgung. Dan yang kita lihat di sini adalah bagaimana ke depan. Tahun 2021 aja hampir sekitar 250 bandara di Indonesia, ya. Itu baik bandara besar maupun bandara perintis, ya. Dan ini sangat menjanjikan untuk dunia penerbangan domestik, ya. Belum lagi yang ASEAN tadi. Ini hanya khusus di bandara Indonesia. Dan mungkin akan berkembang terus di tahun 2022 dan seterusnya. Karena banyak wilayah yang belum terjangkau. Garuda sendiri misalkan sudah melakukan ekspansi penerbangan baik itu domestik maupun internasional. Dan ini juga menjadi peluang untuk kita atau adik-adik nanti bisa berkarir di airline. Ada Lion Air sendiri, ya, untuk pertumbuhan destinasi penerbangannya seperti tadi juga Garuda Indonesia. Kemudian ada juga Batik Air, ya, yang tadinya hanya domestik kemudian melayani internasional.
kemudian ada Sriwijaya Air, ya. Terlepas dari pandemi ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya pandemi ini tidak lama lagi dan akan kembali normal untuk melayani baik domestik maupun internasional flight di Indonesia. Nah, ini tadi Pak Freddy sudah sampaikan juga beberapa operator penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, ini diantaranya karena memang tidak cukup juga area slide-nya, jadi hampir sekitar 50 penerbangan yang ada di Indonesia, baik itu kategori komersial passenger maupun kargo, ya, maupun charter ya. Jadi sangat banyak dan kalian bisa punya banyak peluang di sini untuk berkarir. Nah, di ASEAN sendiri tadi sudah saya katakan bahwa kita punya perjanjian di ASEAN, kita juga bisa kerja di antara negara-negara ASEAN. Ya. Jadi peluang kalian bekerja tidak hanya di domestik Indonesia, tetapi di ASEAN kita sudah lebih mudah untuk bisa bekerja di luar, ya, terutama di negara-negara ASEAN. Dan ini ada beberapa airline di negara-negara ASEAN yang memperkerjakan tenaga-tenaga teknisi Indonesia. Dan ini adalah potret peluang kebutuhan teknisi sampai 2036, ya. Sejak kemarin 2016 sampai 2036. Dan di Asia Pasifik aja, ya, kita berada di area Asia Pasifik. Oh maaf, ini pesawatnya yang nanti baru kebutuhan penerbangan teknisi. Ini baru pesawat, kebutuhan pesawat. Jadi Asia Pasifik ini ada pertumbuhan sekitar 20 untuk yang 2016 itu 6.830, 2036 itu sampai 17.520 armada, ya. Ini yang akan berkembang jumlah armada yang ada di Asia Pasifik. Belum lagi di wilayah-wilayah lain. Ini untuk kategori narrowbody. Ya, narrowbody ini yang sekarang mau muncul ya, itu adalah Comac ya. Itu produksi Cina, Comac, yang kita tahu selama ini adalah Boeing, Airbus, Embraer ya, Bombardier. Tapi ada satu konsorsium manufaktur pesawat yaitu Comac dari Cina yang akan memenuhi kebutuhan fleet yang ada di dunia, khususnya di area Asia Pasifik. Dan itu kondisinya sekarang sudah masuk ke tahap sertifikasi dari DGCA. Ya, jadi kalau DGCA sudah approve type certificate Comac, itu nanti akan banyak kita lihat Comac beroperasi di Indonesia. Nah, ini contoh pesawat yang generasi baru yang ada di Indonesia, baik itu dimiliki oleh Garuda dan Lion Air, yaitu Airbus 330-900 Neo. Ya, mungkin ke depannya akan banyak lagi pesawat-pesawat generasi baru yang akan dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia. Ini untuk, ya tadi sedikit Pak Freddy sudah sampaikan, ada produksi PTDI, ya, dan ini juga adalah salah satu peluang adik-adik untuk bisa bekerja di dunia industri penerbangan, tidak hanya di airline, tapi ada di PTDI. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan teknisi yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga ini yang mungkin tidak terlihat oleh
atau tidak diperhatikan oleh kalangan teknisi atau teknisi muda ya. Jadi sebenarnya di industri penerbangan itu yang disebutkan tadi Pak Freddy juga tidak hanya ada di airline, tapi juga ada di bandaranya sendiri, kemudian ada di MRO sebagai maintenance, kemudian ada di vendor. Jadi ada beberapa vendor yang dia memenuhi kebutuhan maintenance pesawat, ya. Dan vendor-vendor lokal ini juga banyak ada di Indonesia, khususnya di wilayah Bandung ya, di area sekitar PTDI sendiri. Dan ini yang mungkin adik-adik bisa masuk atau melihat vendor-vendor yang ada sebagai satu peluang untuk karir ya. Nah, itu selain itu juga ada MRO, ada JMF, ada Batam Aeroteknik, kemudian ada FL Teknik, dan lain-lain ya, ada MMF. Nah, ini ya contoh saja. Ya, ini MRO ASEAN ya, di wilayah ASEAN. Jadi tadi sudah dikatakan kita bisa dengan mudah bekerja di area negara-negara member ASEAN. Peluangnya banyak ya, tidak hanya domestik tapi juga ASEAN. Nah, ini teknisi, kebutuhan teknisi ke depan sampai dari 2019 sampai 2038. Di area Asia Pasifik sendiri membutuhkan sekitar 266.000 teknisi. Ya, nah, ini terlepas dari masalah pandemi, tapi mudah-mudahan pandemi sudah bisa berlalu dan ini akan tetap terjadi atau tetap dibutuhkan teknisi-teknisi, bahkan tadi juga dikatakan menjelang 100 tahun komersial jet dunia ya, 2052. Lanjut Mbak. Ini untuk demand pilotnya ya, itu sekitar 261.000 hanya di area Asia Pasifik. Jadi peluangnya cukup banyak buat adik-adik nanti. Nah, untuk opportunity atau kesempatan yang tadi sudah disampaikan, peluang-peluang tadi seperti apa bentuknya? Yang ini sedikit aja ya, bahwa karir dari seorang teknisi itu dimulai dari aircraft engineering trainee, atau kalian ini lagi trainee ya, trainee untuk menjadi engineer. Ya, kemudian nanti kalau udah selesai, kalian bisa lanjut ke technician yang mendapatkan basic lesson ya sebagai technician. Kemudian lanjut nanti training type rating menjadi engineer dan senior engineer, bahkan bisa menjadi manager. Ya, ini dimulai dari adik-adik sekarang untuk bisa bersiap diri untuk mencapai teknisi bahkan engineer yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Nah, ini contoh kebutuhan-kebutuhan sebagai teknisi maupun sebagai engineer ataupun sebagai ground support ya, atau nanti juga ada requirement untuk di bandaranya sendiri, dan ini peluang-peluang yang bisa dicapai ya untuk karir ke depannya. Nah, ini sebagai aircraft lesson maupun sebagai staff teknik di engineering, dan itu nanti Pak Freddy katakan tadi bilang Unsurya siap untuk mencetak hal mekanik maupun engineering Pak ya. Ini juga ada flight operation. Nah, di Unsurya juga ada flight operation FOO. Kemudian Garuda sendiri ada manajemen trainee, baik itu dari teknisi maupun engineering ya. Nah, untuk yang
ingin menjadi pilot penerbang ya mungkin ada juga kebutuhan. Ini contohnya untuk kebutuhan pilot dari beberapa airline. Nah, itu tadi domestik. Untuk yang mungkin yang mau keluar, nah ini contoh juga ada staff recruitment untuk di Emirates ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkarir di luar negeri. Ini peluang-peluang dan tantangannya ya. Ini di Arab Saudi ya, di Arab Saudi. Kualifikasinya, nah ini kualifikasi ini kalau ada dibaca itu di unsurnya bisa memenuhi Pak ya, Pak Freddy. Oke. Ya, bisa Pak Freddy, sorry. Bisa. Ya. Nah, ini untuk mendapatkan tadi adik-adik, nah itu peluang tadi, tantangannya apa? Yaitu harus lulus di sekolah penerbangan. Nah, untuk sebagai teknisi bisa mendapatkan teknisi personil maintenance ya, seperti aturan-aturan yang ada di aneks yang standar EKO, aneks 1, aneks 2, 3 dan 4 untuk menjadi seorang teknisi. Aturannya ada di EKO ya, sebagai internasional, ataupun di Indonesia ada di CSR. Ini tantangannya ya, tadi peluangnya, ini tantangannya. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Nah, untuk itu harus ada yang kalian tempuh pendidikan, baik itu dari pendidikan maintenance training organization maupun di engineering ya, untuk kesarjanaan. Kalau dari sini, dari memiliki basic lesson untuk lulusan AMTO ya, Aircraft Maintenance Training Organization, untuk lanjut ke engineer, kemudian ke spesialis dan certifying staff. Ya, ini detailnya mungkin panjang ya, saya kasih gambaran besarnya dulu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kalian bisa memilih ya untuk mendapatkan basic lesson, baik itu A1, A2, A3, A4 maupun C1, C2, C4. Mungkin nanti Bapak-Bapak guru lebih bisa menjelaskan secara detail lah. Ini hanya gambaran sedikit aja. Nah, untuk Indonesian Aviation College, college ya ada banyak lah ya, ada banyak, tapi di unsurnya sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan tadi. Nah, ini mungkin Pak Freddy nanti bisa jelaskan apa yang bisa tadi, peluang tadi yang terpenuhi untuk beberapa jurusan yang ada di Unsuria. Ya, jadi ada peluang, kemudian ada tantangan, yaitu untuk bisa lulus aviation graduate-nya, baik itu dari AMTO maupun kesarjanaan. Oke, terima kasih. Ini di kolom chat kebetulan ada pertanyaan Pak dari Diki Bayu S. Pak, izin bertanya, kan pada tahun 1998 saat Orde Baru terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kekacauan di Indonesia, terlebih lagi di ibu kota. Akibat dari dampak itu banyak hal yang terjadi seperti demo, penjarahan besar-besaran, kisruh, hingga pembakaran pembangunan di setiap daerah. Pertanyaannya, apakah ada pesawat atau bandara yang terkena dampak akibat kisruh tahun 1998 tersebut, entah dari perusahaan bandara atau pesawat, fasilitas-fasilitas untuk penerbangan atau jadwal penerbangan yang terganggu? Di bandara diamankan oleh tentara-tentara ya, atau oleh pihak-pihak keamanan. Kemudian di Cengkareng juga nggak masalah, cuma di perusahaan bandara nggak ada, karena memang militer juga sepertinya sudah jaga-jaga lah ya, semua sudah dijaga.
Jadi baik-baik kok ininya juga saat orang Indonesia kan top-top ya kita ya. Walaupun terjadi beberapa hal di perjalanan di daerah Jakarta situ. Ya merambat kemana-mana tapi terutama Jakarta duluan ya. Tapi bandara aman, jadi orang malah terbang ke Singapura kemana gitu ya. Singapura penuh tuh, gitu kira-kira. Aman tapi bandaranya aman jadi ya. Ya ada pertanyaan atau ada ini sambungan lagi silakan Pak Tri. Kira-kira gitu yang saya alami tapi saya terus terang waktu itu terperangkap di waktu itu masih di Garuda saya tahun 98 itu bulan Mei ya kalau nggak salah itu. Itu sudah jangan pulang. Ya tapi dia nggak sampai ke bandara. Di mana-mana juga bandara nggak apa-apain sih, aman lah. Ya, kalau bandara aman semua. Itu ya kira-kira pengalaman saya. Makasih.